Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Penguasa Istana Naga Langit bab 4023 sampai bab 4025. Terima kasih kepada yang sudah like dan subscribe. Penguasa Istana Naga Langit bab 4023. Hentikan mereka, jangan biarkan mereka melarikan diri, tetua Tu itu berteriak, namun dia tidak bisa melepaskan tangannya saat dia terjerat oleh boneka itu. Murid sekte wajah hantu lainnya, sebaliknya, mencoba mengambil tindakan untuk menghentikan mereka, tetapi mereka dihadang oleh Chen Ping menggunakan cambuk gambar iblis. Dan saat bintang asal ilusi Chen Ping terus berkedip, formasi ilusi besar muncul. Meskipun formasi ilusi tidak dapat melukai murid-murid sekte wajah hantu ini, formasi itu mampu menghalangi pergerakan mereka. Untuk sementara, murid-murid sekte wajah hantu semuanya terperangkap dalam formasi ilusi, dan tidak ada cara untuk menghentikan mereka. Penatua Yu dan Juling memimpin orang-orang menuju gunung berapi ilahi dengan kecepatan tinggi. Juling menoleh ke belakang dari waktu ke waktu, jelas mengkhawatirkan Chen Ping. Melihat waktunya hampir tepat, Chen Ping dengan kasar memberi isyarat kepada boneka itu kembali. Dia tidak ingin bonekanya rusak, akan merepotkan jika melukai roh esensi api. Harta karun semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa diperoleh kapan saja. Saat boneka itu dipanggil kembali, Chen Ping kemudian mengaktifkan Royal Fire Steps miliknya. Seseorang hanya dapat melihat api menyala di bawah kaki mereka, dan segera setelah itu, seluruh tubuh Chen Ping tampak menghilang begitu saja, merobek kehampaan dan langsung muncul beberapa mil jauhnya. Alasan mengapa Chen Ping berani tinggal sendirian untuk menangkis adalah karena langkah penahan api, itu adalah ketergantungannya, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkannya, dia masih bisa melarikan diri. Seiring dengan terbakarnya api tertinggi, langkah api kerajaan Chen Ping menjadi semakin terampil, dan seluruh orang melompati angkasa seperti gerakan seketika. Tetua Tu dari sekte wajah hantu itu, melihat gerakan lompat spasial Chen Ping, seluruh tubuhnya dalam keadaan linglung. Metode gong macam apa ini? Bagaimana kecepatannya bisa begitu cepat? Penatua Tu menggosok matanya. Tidak mungkin dia, sebagai ahli alam Mahayana, bisa mencapai kecepatan seperti ini, dan bahkan jika dia lebih cepat lagi, dia bisa melihat secercah bayangan sisa. Namun, Chen Ping tidak bisa melihat penampakan sisa bayangan sama sekali, seperti menghilang dalam sekejap dan kemudian langsung muncul di tempat lain. Kecepatan seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa dijelaskan hanya dengan satu puasa. Dalam hal kecepatan Chen Ping saja, kultivator alam transisi peringkat keempat jauh melampaui mereka, ahli alam Mahayana. Penatua Tu berjuang untuk mengejar, sementara beberapa murid sekte wajah hantu juga menerobos ilusi dan mengejar Chen Ping. Chen Ping, sebaliknya, tersenyum dingin. Dengan langkah tahan api ini, dia tidak takut sama sekali dan dapat sepenuhnya mengikuti orang-orang dari sekte wajah hantu ini. Orang hanya bisa melihat Chen Ping mengeluarkan pedang pemotong naganya, diikuti dengan kilatan tubuhnya, muncul dengan kasar di depan para murid sekte wajah hantu itu. Kemudian dengan lambaian pedang pemotong naga, aura pedang emas menembus, merobek kehampaan. Murid-murid sekte wajah hantu itu sudah terlambat untuk menghindar, dan mereka tidak menyangka bahwa Chen Ping, orang ini, tidak akan melarikan diri, tetapi tiba-tiba berbalik dan muncul di depan mereka. Ditemani oleh beberapa teriakan menyedihkan, murid sekte wajah hantu yang tergesa-gesa tiba-tiba terpotong oleh pedang Chen Ping, dan aura berdarah langsung memenuhi udara. Tepat setelah Chen Ping menghunus pedangnya, tubuhnya menghilang sekali lagi. Melihat pemandangan ini, wajah Penatua Tu memerah karena marah sambil mendesis keras, "Kamu adalah Chen Ping, kamu masih berani menyangkalnya, hari ini aku harus memenggal kepalamu." Saat Chen Ping mengeluarkan pedang pemenggalan naga miliknya, dia sudah mengerti bahwa pihak lain pasti bisa mengetahui siapa dia. Namun, Chen Ping tidak peduli, lagi pula, hanya ada orang dari sekte wajah hantu di sini, dan tidak ada orang dari sekte api ungu. Pada saat itu, tidak peduli apa yang dikatakan orang-orang dari sekte wajah hantu, itu hanya masalah tidak mengakuinya sendiri. Bagaimanapun, pedang pemenggal naga adalah pedang roh kekaisaran Chen Ping, dan saat dia mengeluarkan pedang pemenggal naga, Chen Ping juga memberi pertanda bahwa identitasnya telah terungkap. "Saya Chen Ping, apa yang dapat Anda lakukan terhadap saya?" "Bodoh, Anda masih ingin mengambil kepala saya untuk mengklaim pujian dari aliansi penyegel iblis. Tahukah Anda bahwa aliansi penyegel iblis khusus menangani Anda para pembudidaya iblis?" Chen Ping dengan sengaja memprovokasi Penatua Tu,
dan untuk mencegah Penatua ini bekerja dengan aliansi penyegel iblis. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Penguasa Istana Naga Langit Bab 4024. HMPH, aliansi penyegel iblis memenggal kepala kami para penggarap iblis di tempat terbuka, tapi di belakang kami, mereka telah membicarakan tentang kerjasama berkali-kali. Keluarga Feng di wilayah tengah adalah keluarga bawahan dari aliansi penyegel iblis dan telah lama bernegosiasi dengan kami untuk mengeksekusimu. Aku tidak menyangka anakmu menyembunyikan identitasmu dan bersembunyi di sekte api ungu, dan jika aku bertemu denganmu hari ini, maka itu adalah keberuntungan sekte wajah hantu kami. Penatua Tu mendengus dingin, jelas tidak peduli dengan provokasi yang disengaja oleh Chen Ping. Ketika Chen Ping mendengar Penatua Tu mengatakan ini, dia sedikit mengernyit. Dia tidak menyangka aliansi penyegel iblis ini akan mulai mengikuti para penggarap iblis untuk mulai berbicara guna mengeksekusi diri mereka sendiri. Kita harus tahu bahwa aliansi penyegel iblis sebelumnya sombong dan mendominasi, dan akan menghancurkan setiap penggarap iblis yang tidak mendengarkan, memaksa penggarap iblis untuk menyerah. Dan sekarang, yang mengejutkan, dia mulai mengikuti penggarap iblis untuk bernegosiasi. Dengan keterampilan sebesar ini, kamu tidak bisa membunuhku sama sekali, Chen Ping tersenyum dingin. Begitukah? Setelah Penatua Tu selesai berbicara, seluruh tubuhnya langsung melompat, dan langit dan bumi langsung menjadi gelap. Segera setelah itu, rantai aura hitam yang tak terhitung jumlahnya, dengan api menyala di atasnya, melonjak menuju Chen Ping. Rantai aura ini, seperti tentakel, sepertinya memiliki kehidupan. Hanya sepersekian detik sebelum mencapai di atas kepala Chen Ping. Rantai aura yang menutupi langit dan langit, menutup semua jalan keluar Chen Ping terkunci, bahkan dari jarak berkilo-kilometer jauhnya. Karena Penatua Tu dapat melihat bahwa setiap lompatan spasial Chen Ping hanya berjarak beberapa mil, jadi kali ini dia telah menempuh semua mil dalam radius, jadi Chen Ping tidak dapat melarikan diri sama sekali. Kecepatan rantai aura ini sangat cepat, dan juga menutupi langit, tidak memberi waktu bagi Chen Ping untuk beraksi. Melihat kemunculan Chen Ping yang tak terhindarkan, sudut mulut Penatua Tu terangkat. Menurutnya, Chen Ping pasti mati. Bagaimana mengatakan bahwa dia juga seorang ahli alam Mahayana, masih tidak bisa menghadapi seorang kultivator kecil alam pengangkutan kelas 4, itu tidak akan ditertawakan. Chen Ping melihat rantai aura itu tanpa sedikit pun rasa panik di ekspresinya, rantai aura yang tak terhitung jumlahnya, terbakar dengan api tertinggi datang ke arah Chen Ping, tetapi saat mereka mencapai mata Chen Ping, mereka hanya melihat tubuh Chen Ping sedikit gemetar. Cahaya putih yang terlihat dengan mata telanjang berkedip-kedip, dan segera setelah itu, rantai aura itu tiba-tiba berhenti, dan bahkan api tertinggi di atasnya berhenti berdenyut. Seolah-olah seluruh ruang dan waktu terhenti. Apa? Kamu benar-benar tahu cara berdiri diam dalam waktu, mungkinkah kamu telah memahami asal mula waktu? Penatua Tu terkejut. Chen Ping, sebaliknya, tersenyum dingin saat tubuhnya langsung menghilang sebelum muncul beberapa mil jauhnya. Chen Ping telah memahami asal-usul waktu, tetapi dia tidak mampu menghentikan keseluruhan waktu saat ini. Apa yang dia gunakan barusan hanyalah api es dingin ekstrim. Rantai aura dan api tertinggi semuanya membeku, sepertinya ruang dan waktu berhenti bergerak. Ini akan membuat Penatua Tu ragu dan tidak berani bertindak gegabah. Untuk dapat membuat waktu berhenti, itu adalah cara dari seorang immortal, itu bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh mereka, para penggarap alam surgawi. Sekarang Chen Ping benar-benar telah melemparkannya, saat Penatua Tu sedikit terkejut, pria yang awalnya mengikuti Chen Ping dalam pertempuran tiba-tiba berteriak, Penatua Tu, ini bukan waktu untuk berdiam diri, melainkan rantai aura telah dibekukan. Sebuah kalimat yang mengingatkan Penatua Tu, dan tentu saja, dia merasakan hawa dingin yang kuat dari atas rantai aura itu. Anak ini masih mencoba menggertakku, mata Penatua Tu menyipit saat niat membunuh muncul dari tubuhnya. Orang hanya dapat melihat bahwa mata Penatua Tu tiba-tiba berubah menjadi warna hitam halus, sementara api hitam memenuhi udara di sekitarnya, dan di dalam api hitam ini, beberapa sosok perlahan muncul. HMPH, tidak peduli seberapa cepatnya kamu, apakah kamu masih bisa lebih cepat dari jiwa iblis? Penatua Tu mendengus dingin. Penting untuk diketahui bahwa jiwa iblis tidak akan dibatasi oleh hukum dan bisa bergerak sangat cepat, lagi pula, mereka tidak memiliki tubuh fisik, mereka hanyalah tubuh roh.
Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Penguasa Istana Naga Langit bab 4025. Beberapa jiwa iblis langsung menuju ke arah Chen Ping, begitu cepat hingga mereka tidak terlihat sama sekali. Wos! Jiwa iblis ini seperti anak panah, langsung menghilang ke dalam kehampaan sebelum muncul di kejauhan. Penatua Tu, sebaliknya, mengikuti di belakang jiwa-jiwa iblis ini. Chen Ping mengerutkan kening, dia bisa merasakan sensasi berbahaya datang, kemudian Royal Fire Steps diaktifkan dan tubuhnya sekali lagi menghilang dari tempatnya. Namun, pada saat Chen Ping menghilang seketika, beberapa jiwa iblis itu juga muncul di tempat Chen Ping baru saja berdiri, dan beberapa jiwa iblis itu langsung menghilang juga. Wajah Chen Ping sedingin es, dia tidak menyangka Penatua Tu dari sekte wajah hantu ini memiliki taktik seperti ini. Pada saat ini, Chen Ping tidak tahu apa sebenarnya itu, sungguh mengejutkan bahwa kecepatannya tidak kalah dengan sendiri. Saat Chen Ping mengambil langkah dan sosoknya muncul kembali, beberapa jiwa iblis tiba-tiba muncul di atas kepala Chen Ping. Jiwa iblis. Melihat apa yang terjadi selanjutnya, Chen Ping agak terkejut. Dia tidak dapat membayangkan bahwa Penatua Tu ini akan mampu memanipulasi beberapa jiwa iblis pada saat yang bersamaan. Beberapa jiwa iblis mendesis dengan ekspresi mengerikan. Meskipun jiwa iblis ini terlihat sangat mengintimidasi, namun Chen Ping tidak merasakan krisis yang baru saja dia rasakan. Penting untuk diketahui bahwa satu-satunya hal yang dapat menyebabkan kerusakan pada jiwa iblis adalah lautan kesadaran. Jiwa iblis tidak mungkin menyebabkan kerusakan apapun pada tubuh fisik Chen Ping, dan mereka juga tidak dapat menyerang tubuh fisik Chen Ping. Dia hanya bisa menyerang lautan kesadaran Chen Ping, tapi lautan kesadaran Chen Ping tidak sebaik itu. Selain Raja Iblis Awan Merah di Lautan Kesadaran, tapi ada juga buku harta karun seperti kode emas Daluo. Senior, beberapa jiwa iblis ini, apakah kamu mampu menghadapinya? Chen Ping bertanya pada Raja Iblis Awan Merah. Apa yang kamu bicarakan? Pukul wajahku? Untuk menanyakan kata-kata seperti itu. Belum lagi beberapa jiwa iblis ini, bahkan jika itu adalah jiwa iblis dari Raja Iblis Api yang berangkat dari alam surgawi, aku akan memberinya omong kosong. Kata Raja Iblis Awan Merah dengan wajah penuh penghinaan. Senior itu perkasa. Saat ini, Chen Ping hanya bisa menuruti Raja Iblis Awan Merah. Jika dia suka menyombongkan diri, biarkan dia menyombongkan diri 2 kali. Beberapa jiwa iblis mengepung Chen Ping dan langsung menyerbu ke arahnya. Segera, ia mengalir ke lautan kesadaran Chen Ping. Melihat Chen Ping dirasuki oleh jiwa iblis, Penatua Tu tersenyum puas. Bahkan jika lautan kesadaranmu sangat kuat, dengan beberapa jiwa iblis milikku yang bersatu, aku tidak percaya bahwa aku tidak dapat menaklukkanmu. Penatua Tu perlahan berjalan menuju Chen Ping. Dan saat Chen Ping melihat ke arah Penatua Tu yang mendekat, dia tiba-tiba memiliki sebuah rencana di benaknya, dan mata seluruh orang itu langsung menjadi tidak bernyawa, seolah-olah dia sedang dikendalikan di lautan kesadarannya. Tetapi pada saat ini, setelah beberapa jiwa iblis memasuki lautan kesadaran Chen Ping, mereka menyesalinya satu persatu. Mereka semua berteriak dengan sedih, dan melambaikan tangan Raja Iblis Awan Merah, membuat jiwa mereka terbang. Ini sama sekali bukan tingkatan lawan, meskipun Raja Iblis Awan Merah hanyalah segumpal sisa jiwa pada saat ini, meski begitu, itu tidak sebanding dengan jiwa para penggarap iblis dari alam surgawi. Penatua Tu berjalan di depan Chen Ping saat ini, dan melihat mata Chen Ping tidak bernyawa dan seluruh tubuhnya seperti boneka, dia tidak bisa menahan senyum dingin. Masih jiwa iblis Penatua Tu yang kuat, bahkan jika keterampilan orang ini kuat, jika lautan kesadarannya tidak kuat, itu tidak akan ada gunanya sama sekali. Pria dari sekte wajah hantu juga menyusul dan kemudian memuji Penatua Tu. Kali ini benar-benar perjalanan yang berharga, kami tidak hanya mengikuti sekte api ungu dan bernegosiasi dengan baik, tetapi kami juga berpikir bahwa kami telah menangkap Chen Ping ini. Sekarang kita bisa mencari Demon Sealing Alliance untuk ditukar dengan persembahan 100 tahun, bawalah anak ini kembali ke sekte sekarang, aku akan mengejar orang-orang dari garis keturunan master sekte lama dari sekte api ungu, kita tidak boleh jangan biarkan mereka membuat kekacauan. Kata Penatua Tu kepada pria itu. Bagaimanapun, Chen Ping sekarang berada di bawah kendali jiwa iblis dan tidak berbeda dengan orang bodoh, jadi siapapun bisa membawa pergi Chen Ping. Bagus! Pria itu mengangguk, lalu berjalan ke arah Chen Ping dan memberi isyarat, ikutlah denganku.
Chen Ping secara mekanis mengambil langkah dan mengikuti di belakang pria itu. Bersambung.